dalam muamalah fi'aliyah dalam mengerjakan sholat lima waktu. Naam. Jadi kita ngerti syahadat, kita ngerti iman, kita ngerti Islam. Itu Islam dengan syahadat, kita ngerti salat, bagaimana rukun, bagaimana dikatakan di akhirat kelak kita ngerti jannah surga. Kita harus imani yang dikatakan iradah ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Seorang anak yang lahir yang dikatakan dikandung 9 bulan, wahnan alal wahnin dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa'lamu anna fikum Rasulullah al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkumpulan, dalam satu majalisul khair, di majlis al khair, dalam satu hajah, sahibul hajah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu limpah curahkan rahmatnya. Allah selalu memberikan hidayah maunah maghfirahnya. Salawat seiring salam kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat umur kita nggak ngerti kapan kita lahir, kita hanya merasakan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita dapat syafaat Nabi Muhammad, amin. Di akhirat kelak kita dilihat Nabi Muhammad SAW, amin. Di akhirat kelak kita berkumpul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Yang pertama al-fakir hormati khadimul majlis al-khair Ustaz Syafi'i, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus sahibul hajah, mudah-mudahan qabul hajat minal makbulah. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan-urusan, sehat afiahkan badan. Dan antum semua, antumah jamaah majlis al-khair, mudah-mudahan dijadikan Allah salih salihah, jadikan Allah orang salihin al mulhidin, jadikan Allah min ahlil ijabah, jadikan Allah alim alimah, di qabul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini hidup sekarang tahun 2025 1445 Hijriah, ya 45 47 Hijriah, nah, di bulan awal Safar. Nah, ini bulan ini buahnya buala, dikatakan alim al-ulama, bahagata seperti itu dikatakan, dan seterusnya. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita seperti ini, kumpul seperti ini, tasyakuran, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah memerintahkan, Allah memberikan kabar dalam Al-Qur'an, wa alamu anna fikum Rasulullah. Ada di setiap waktu, di setiap zaman, setiap tahun, setiap abad, di setiap hari, setiap saat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menghadirkan Rasulullah. Kenapa wajib? Karena salawat ke Nabi Muhammad wajib, dan dalam muamalah fi'aliyah dalam mengerjakan salat lima waktu. Naam. Jadi kita ngerti syahadat, kita ngerti iman, kita ngerti Islam. Itu Islam itu kan syahadat, kita ngerti salat, bagaimana rukun, bagaimana dikatakan di akhirat kelak kita ngerti jannah surga. Kita harus imani yang dikatakan iradah ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Seorang anak yang lahir yang dikatakan dikandung 9 bulan, wahnan alal wahnin dikatakan ketika Sayyidah Maryam binti Imran mengandung Nabi Allah Isa alaihi salam, dikatakan seperti itu. Hakadha. Terus dikatakan kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena takut, ya Rabb, andai kata aku
kufur akan nikmat yang Engkau berikan. Begitu. Jadi rasa syukur kepada Allah ini bentuk peribadahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kufur itu terciri orang ini ya. Ada ayatul munafik, tanda ciri orang ini nih enggak amanah, enggak melaksanakan salat, enggak ibadah kepada Allah, kufur akan agama, kufur akan ketentuan yang Allah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah. Alam itu dikatakan alamul jan, alam jin. Ya, pertama dibuat jin, wa ma khalaqtul jinna. Naam. Terus wal insa, iya dikatakan begitu. Pertama Allah buat jin, terus manusia. Itu menurut pendapat ulama Mesir. Itu ma khalaqul jinna wal insa itu termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi radhiyallahu an mengatakan dari pertama awal itu dikatakan jin, baru terus manusia. Nah, dia anak ini dikatakan terus mendapat apa nanti akan bisa ngomong. Pertama nih oe, terus dia bisa ngomong. Dikatakan saya ngajarin ngomong, dia sering teringat dengan orang tuanya. Ya makanya udah gede, jangan kurang ajar sama orang tua. Nggak ngerti, dia bisa ngerti ngomong apaan kek, nggak usah ngebantah dah. Yang ngajarin apa aja orang tua. Madrasatul ula dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa syukur kita kepada Allah dengan kita berkumpul seperti ini menunjukkan syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau seorang Islam, kau seorang Muslim yang iman kepada Allah, sehingga atas membawa iman. Kau seorang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala ngebanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dilihat Allah, orang yang pandai syukur kepada Allah. Orang yang enggak dilihat Allah, yang mendapatkan murka Allah, orang yang kufur kepada Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala di juz akhir itu, juz 8 atau juz 9, Allah katakan seperti dalam satu ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim, kitab Allah. Nah, kita nggak ngurusi urusan duniawi, buang jauh-jauh dari hati kita, dari diri kita, dari lingkungan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat Sayyidina Muhammad yang Allah katakan khairu ummah. Nah, begitu. Jadi rasa syukur kita senang seperti ini berkumpul, maka dikatakan tasyakuran, begitu. Jadi seperti Nabi Muhammad, seperti orang sebelum dahulu yang selalu mereka setiap saat mengingat Nabi Muhammad, nyambung hati ke Rasulullah untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad, untuk dilihat Nabi Muhammad, untuk mendapat nadrah Rasulullah Nabi Muhammad. Bayangkan ain bil ain dengan mata yang dilihat Rasulullah, dikatakan Syekh Nawawi Banten azanul wujud. Kita mengenali Nabi Muhammad, kita merindukan Nabi Muhammad, untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad, untuk Rasulullah rindu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, bersyukurlah salat 5 waktu. Ini anak nanti gede dia insyaallah taat kepada orang tua, karena waktu masih gunting rambut begini disyukuri, dikatakan dibuat acara tasyakuran. Nah, sehingga Rasulullah hadir dibaca maulid sebelum durar. Gal dikatakan alimal ulama bahwasanya setiap dibaca maulid ketika asragal Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dalam acara seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu dikatakan dalam Maulid Adiba, Rasulullah ketika asraqal berdiri. Dikatakan dalam Maulid Syamsul Durar yang tadi dibaca, Rasulullah duduk dari awal dibaca Maulid sampai akhir doa. Naam. Lah Habib ketika asraqal berdiri apa enggak Habib? Tergantung ente ngehargain Rasulullah apa enggak. Ente ini kita kepengen enggak nyambut Nabi Muhammad SAW apa enggak? Kita ini kepengen enggak dilihat Nabi Muhammad SAW. Begitu, maka insya Allah tempat ini mendapat barakatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Senang kita ya, jangan pernah susah hidup. Orang yang susah tanda orang kecil itu orang munafik ya. Ayatul munafiku salasa dikatakan orang nggak sholat termasuk. Lah kenapa Habib nggak amanah dia ya? Orang nggak benar termasuk munafik, kenapa nggak amanah dia? Idza tumina khan dikatakan ketika diberi amanah khianat. Terus dikatakan yang pertama apa? Kadzab, orang yang banyak berbohong ya. Nah, itu maka seorang tua juga ngerti anak nih perempuan ya ngandung tuh, sehingga dia punya anak tuh lelaki itu suami tuh ngerti bagaimana agama, ngerti aturan. Jangan pernah tinggal sholat, jangan pernah ditinggal sholat begitu, karena mukhal ibadah dikatakan. Bagaimana ngelongok surga tuh perempuan, bagaimana taat kepada suami tuh perempuan. Ini anak ngikutin tuh kama tadi dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngerti aturan agama Allah, adinul haq la yasadinul kadzab, dikatakan al-Islam itu dikatakan seperti itu. Kita disirami dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup dengan lentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bangkit nanti di yaumul yub'atsun, hari berbangkit. Insyaallah kita bawa iman, amin. Kita bawa Islam, amin.
kita bisa mendidik anak menjadi anak lelaki yang soleh, perempuan solihah. Jadi kalau kita kurang bersyukur, ditakutin kita mati su'ul khotimah, mati nggak husnul khotimah, hidup nggak ngerti sholat, nggak ngerti ibadah. Nah, itu yang dikatakan orang mendapatkan rugi serugi-ruginya, bukan mendapatkan keberuntungan seuntung-untungnya. Hidup udah diancam Allah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata amal perbuatan baik yang kita kerjakan, alhamdulillah, sepatutnya seorang hamba itu bersyukur kepada Allah. Anda melakukan amal yang buruk, sepatutnya harus orang itu merasakan baik di dunia ataupun di akhirat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak terus dikatakan birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Susah, Habib, memang susah. Jadi kita hidup yang mana ukuran ibadah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana sholat diperhatiin. Percuma dunia, percuma apa segala macam harta, benda, kaya, raya, tajir, melintir, gak karuan, udah. Tapi gak ngerti sholat, hadza mal'un. Orang seperti ini jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, gak bakal senang hidup. Maka terus orang tua dia dipukul anak supaya salat. Nah, itu nanti dikatakan terus mengatakan sesuatu, mendengar sesuatu ketika itu bayi, ya, nanti akan tumbuh besar. Mudah-mudahan ini acara mendapat berkah dari Allah, mendapatkan daripadanya dinyatakan ini min ijabatul makan, tempat yang penuh ijabah, mendapatkan kita barakatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat kesenangan hati, kita dijauhkan Allah dari segala macam kesusahan, kita dimudahkan segala macam urusan. Penting ngerti sehat, ya, ngerti sehat zahir batin. Penting ngerti urusan agama. Kenapa? Karena urusan agama yang bisa menjadikan kita ini hidup kita bukan bangke selama dunia itu. Kita bukan mayit selama dunia. Kita benar-benar manusia yang sehat, afiah. Kita benar-benar membawa apa dikatakan itu mahfudhah, dikatakan mendapatkan mahfud aulia-aulianya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti maksumnya Nabi dan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ngerti karamah aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mukjizat Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ngerti ilham alimal ulama, seperti apa dikatakan wahyu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Nah, itulah dzalikal kitab, itu Al-Quran yang menyatakan kebenaran, yang nggak ada keraguan. Dalamnya itu syifa, dikatakan, ya, kesehatan. Nah, itulah al-afiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.